Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas ya. Kali ini saya akan mengupdate soal pernyataan dari Mahfud MD yang bilang bahwa kalau Satgas BLBI mau dilawan, Mahfud khusus ke Tommy ya gampang kalau Tommy, maksudnya Tommy Soeharto ya, putra mantan penguasa Orde Baru. Sebagaimana dilansir oleh Detik ya, tepatnya di Detik Finance, finance.detik.com. Coba kita bacakan dan nanti kita bahas ya bagaimana menyikapi BLBI ini yang saya sepenuhnya setuju bahwa pengemplang BLBI ini semuanya dikejar oleh pemerintah. Jangan dijual isunya seolah-olah tegas kepada keluarga cendana. Ya biasa saja. Justru tegas kepada penyumbang kampanye politik, ya, inner circle kekuasaan, itu justru jauh lebih hebat. Oke, coba kita bacakan ya. Hutomo Mandala Putra atau biasa dikenal Tommy Soeharto pernah menyatakan akan membuat langkah hukum mengenai kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia dalam kurung BLBI. Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mempersilahkan Tommy jika ingin menempuh jalur hukum mengenai kasus BLBI. Ya nggak apa-apa, silakan aja nggak apa-apa. Tapi kalau Tommy ya gampang aja kan, itu hanya melaksanakan putusan pengadilan, kata Mahfud MD saat ditemui di Kementerian Keuangan Kamis kemarin. Mahfud juga mempersilahkan bagi pengemplang BLBI lain jika ingin menempuh jalur hukum. Hal itu agar terkait utang negara BLBI ini segera selesai. Siapapun yang mau ke jalur hukum silahkan aja, jangan hanya Tommy, biar segera selesai jelasnya. Pernyataan Mahfud menanggapi pernyataan Tommy yang menyatakan akan membuat langkah hukum terkait kasus BLBI. Akan buat langkah hukum, kata Tommy Soeharto sembari masuk ke dalam mobilnya usai konferensi pers dalam peresmian rest area 40 di kawasan industri PT Mandala Pratama Permai Rabu lalu. Seperti diketahui, Tommy Soeharto memang terlibat dalam kasus BLBI. Tommy bersama Roni Hendrarto Rono Wicaksono mewakili nama pengurus PT Timor Putra Nasional yang memiliki utang kepada pemerintah. Adapun outstanding nilai utang PT TPN kepada pemerintah yang ditagihkan oleh PUPN setelah ditambahkan biaya administrasi pengurusan piutang negara 10% adalah 2.612.912,95 rupiah. Luar biasa ya. Jadi 2,6 triliun lebih ya. Sesuai PJPN 375 dan seterusnya tanggal 24 Juni 2009. Bayangkan ya, tagihannya itu 2009. Sekarang sudah 2021, apa nggak dihitung denda dan bunganya ya, kita nggak tahu ya. Tommy pun sempat dipanggil oleh Satgas BLBI, namun pada pemanggilan yang dijadwalkan 26 Agustus lalu, Tommy tidak hadir dan hanya mengirim utusan. Hingga akhirnya Satgas BLBI pun menyita 4 aset tanah PT TPN yang berada di kawasan industri Mandala Pratama Prima, Dawuan, Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Aset itu berupa tanah seluas 124 hektar di Kabupaten Karawang, Jawa Barat yang sebelumnya disebut bernilai 600 miliar. Berikut daftar aset Tommy Soeharto yang telah disita Satgas BLBI.
yaitu tanah, dan tanah semuanya ya. Dan itu kalau 600 miliar masih kurang 2 triliun. Harusnya bergerak lebih jauh lagi kan, kepada, saya tidak tahu apakah kepada harta pribadi atau tidak ya, bergantung kepada bagaimana perjanjiannya. Karena yang jelas yang berhutang ini bukan Tommy Soeharto secara pribadi sepertinya, tapi yang berhutang adalah PT Timor Putra Nasional ya. Oke, kita tidak tahu bagaimana perjanjian utang piutangnya, tapi biasanya kepada perusahaan. Kalau kepada perusahaan, ya memang perusahaan yang wajib membayar. Kalau perusahaannya bangkrut atau sudah ditutup, ya tidak tahu kita bagaimana, barangkali ya tetap aset-aset perusahaan tersebut. Kalau memang masih ada asetnya dan ternyata tanah yang senilai hanya 600 miliar saja dari hutang yang 2,612 triliun ya sobat era sekalian, bukan utang yang kecil sesungguhnya. Jadi apapun yang dilakukan pemerintah, ketegasan pemerintah terhadap pengemplang BLBI, terhadap mereka yang tidak bayar, dan ini sudah berlangsung selama tahunan, bahkan belasan tahun, dari 2009 ke 2021 itu 11 tahun. Maka sesungguhnya yang harus dilakukan adalah ya bertindak tegas untuk menyita aset-aset yang masih mungkin bernilai tentunya. Nah, tidak hanya terbatas kepada Tommy Soeharto dan PTN, PT Timur Putra Nasional ya, PT TPN, tapi juga harus kepada pengemplang pajak yang lainnya, pengemplang BLBI lainnya, bantuan likuiditas Bank Indonesia lainnya, dan bisa jadi sebagian mereka masih di inner circle kekuasaan, bahkan ada yang menjadi pimpinan lembaga negara, dan sebagian mereka jangan-jangan itu terlibat percukongan politik juga untuk memenangkan kontestasi Pilpres tahun 2014 dan 2019. Karena biasanya pengusaha mentalnya begitu, selalu dia nyantol dan berlindung di balik kekuasaan untuk menghindari kewajiban-kewajiban atau untuk melampaui atau melangkahi hukum yang ada, sehingga tidak ada law enforcement bagi mereka, saudara sekalian. Dan jangan lupa, ketegasan yang dikatakan ketegasan ini baru 2021. Padahal pemerintahan Presiden Jokowi sudah berusia dan sudah berkuasa selama 7 tahun. Kata orang, kemana aja sebelumnya ya? Kok baru diselesaikan atau mau diselesaikan sekarang? Dan ingat, bukan selesai sekarang, mau diselesaikan sekarang. Apakah dalam waktu rentang 3 tahun akan selesai? Wallahualam. Tapi yang jelas, kalau tidak selesai akan memberikan PR bagi pemerintahan yang baru nantinya, yang dipastikan pasti bukan Presiden Jokowi, karena Presiden Jokowi sudah terhalang untuk mencalonkan diri lagi karena sudah menjabat sebagai 2 periode, dan konstitusi mengatakan hanya 2 kali masa jabatan. Tidak ada yang namanya untuk jabatan yang ketiga kalinya, dan mudah-mudahan ini ditaati oleh semua kita. Jadi saudara sekalian, sering sekali saya mendengarkan klaim dari para pendukung Presiden Jokowi yang membangga-banggakan terhadap terhadap ketegasan Presiden Jokowi untuk katakanlah melakukan tindakan-tindakan tertentu terhadap keluarga cendana. Maka salah satunya sering dikatakan bahwa cendana fight back. Mereka-mereka yang tidak setuju dengan cendana, yang tidak setuju dengan pemerintahan Presiden Jokowi, salah satunya adalah karena mereka pro cendana. Enggak demikian ya. Yakinlah ya. Saya orang yang tidak setuju dengan praktek korupsi pada rezim apapun, dan tidak setuju dan juga menentang praktek tidak demokratis atau otoritarianisme pemerintahan yang manapun.
Jadi kalau misalnya secara objektif kita katakan sebuah pemerintahan korup, ya korup. Kalau kita secara objektif mengatakan pemerintahan itu otoriter, ya kita katakan otoriter. Jadi jangan sampai pemerintahan sekarang menunjuk-nunjuk pemerintahan Orde Baru saja, tapi tidak pernah menunjuk pemerintahan Orde Lama yang notabene the founding father dari the ruling party, yang kadang-kadang disempitkan sebagai tokoh partai bukan tokoh nasional. Jadi kita mengalami fase otoritarianisme itu sejak demokrasi terpimpin tahun 59 sampai tahun 66, kemudian terjadi perubahan politik, ada angin segar sedikit, yaitu tahun 67 sampai kira-kira tahun 71, tapi begitu pemilu kekuasaan Orde Baru sudah consolidated, kita kembali ke lembah otoritarianisme. Era reformasi dimulai dari sebuah gelombang demokrasi, tapi terakhir akhir-akhir ini kita menyaksikan mulai setback. Kekuatan-kekuatan politik yang bersaing mulai mengundang TNI kembali untuk terlibat dalam urusan-urusan sipil atau urusan-urusan politik. Dan mudah-mudahan tidak terlalu dalam agar negara kita tidak terjatuh lagi dalam kubangan otoritarianisme dan peran TNI yang tidak lagi back to basic pada profesionalisme, tapi bermain di kancah atau di wilayah politik. Dan itu sedap soalnya ya, karena bermain di wilayah itu menjanjikan kekuasaan dan barangkali juga kekuatan finansial. Ya sahabat era sekalian, itu saja. Yang penting tetap di channel ini. Ciao, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.